Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heru Putra. Di kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada teman-teman yang antusias di video berbagi 14 mockup berbayar siapa cepat dia dapat. Nah, ini itu dalam waktu berapa jam ini ya? Dari jam sebelum sholat Jumat lah sampai sekarang. Wah, lumayan antusias. Nah, saya ucapkan terima kasih dan selamat untuk 20 orang. Nanti saya akan kirimkan melalui email. Untuk waktunya mohon tunggu karena ukuran filenya cukup besar gitu kan. Nah, oke. Nah, di video kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara kita yang memenangkan kontes di Zillion. Selamatlah buat Om Robi Cahyadi. Dia baru memenangkan kontes di Zillion dan tidak tahu cara mengirimkan filenya itu seperti apa gitu kan. Nah, pertama, akun di Zillion saya itu sedang dipakai teman, jadi saya nggak bisa praktekkan langsung tata letak kemana-mana saja. Tapi silahkan teman-teman cari di My Contest, di bagian My Contest itu kan ada dua pilihan, ada My Contest yang kita ikuti sama bagian source file yang harus dikirim. Source file itu isinya desain yang menang di source file itu. Nah, klik saja di source file itu. Nah, nanti tinggal upload filenya di situ. Nah, untuk upload filenya di situ itu memerlukan format zip, ya kan, menggunakan format zip. Jadi di zip dulu logo-logonya, baru di-upload di situ, kemudian tunggu si CH approve desain kita. Dan ingat, kalau di Zillion itu ketika kita memenangkan kontes, jangan sampai telat mengirimkan file. Itu maksimal 1 kali 24 jam. Ketika kita telat mengirimkan file, itu akan dipotong inilah keterlambatan kita mengirimkan file itu sebesar $20. Nah, sangat disayangkan kalau kita telat mengirimkan file. Belum lagi kalau kita salah mengirimkan file, dalam arti tata cara pengiriman yang salah gitu ya, yang tidak benar, akhirnya nanti kepotong lagi sebesar $20 lagi. Nah, itu makanya rugi kalau memang tidak tahu tata cara pengiriman file di Zillion. Nah, tata cara yang benar yang saya ingin beritahu kepada Mas Robi dan mungkin teman-teman yang memang nanti akan memenangkan kontes di Zillion, semoga cepat mendapatkan di Zillion yang masih bergelut di situ. Nah, tata caranya itu berbeda sekali dengan 99 design. Nah, kalau 99 design ini ya, 99 design ini contoh file yang sudah saya upload. Simple dan langsung kirim saja, tidak perlu di zip. Ya, emang di zip dulu juga bisa, enggak juga bisa, bebas. Cuman kalau saya biasanya gini, langsung upload seperti ini. Nah, terus ada tulisan kayak gini, gimana nih? Ya kan, ada yang bertanya. Nantilah saya jelaskan. Ini sebenarnya nggak apa-apa, kecuali CH-nya minta. Itu kejadian dari tahun berapa itu, dari awal lah, dari 2013 saya ikut di 99 sampai sekarang. Itu cuman 3 CH yang mempertanyakan ini, tapi sisanya nggak ada. Aman bro, nggak perlu diperdebatkan kalau masalah ini. Nah, ini filenya seperti ini, terpisah, tidak disatukan dengan zip. Nah, kalau di Zillion itu harus menggunakan zip, ya kan. Nah, tata caranya itu beda sekali, itu harus di folder-folder. Nah, ini saya sudah pernah membuatkan logo-logo atau pengiriman file teman-teman yang di sini yang mereka menang di Zillion gitu kan. Saya ambil contoh misalkan ini aja deh. Nah, dalam satu folder itu biasanya harus disertai beberapa folder lain ya. Ini agak panjang penjelasannya, mohon disimak baik-baik biar jelas gitu kan. Nah, dalam satu folder itu ada beberapa folder yang lain. Nah, misalkan ini kontesnya namanya The Millennial Cikeas gitu kan. Nah, ketika kita buka itu ada folder CMYK font informasi RGB. Nah, ada folder ini. 4 folder ini wajib dikirim dalam satu kesatuan zip. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, caranya gimana?
Oke, kita mulai dari CMYK. CMYK ini, yang dimaksud CMYK itu warna, jenis warna yang digunakan CMYK. Nah, kemudian ada RGB. Ini warna, jenis warna RGB. Jadi di Zillion itu harus mengirimkan dua versi warna, CMYK maupun RGB gitu kan. Bukan satu warna, bukan satu jenis warna, tapi dua, minimal dua, CMYK dan RGB. Nah, kemudian ada font. Font ini font yang kita gunakan dalam logo. Nah, kirimkan fontnya di sini, masukkan saja fontnya di folder font ini, font yang kita gunakan. Misalkan ini pakai font handover. Nah, nanti dikirim ke dia. Nah, terus ada bagian information. Information ini berisikan tentang beberapa poin-poin penting. Silahkan teman-teman lihat sendiri poinnya apa. Tuh, yang pertama ada warna yang dipakai. Warna yang dipakai misalkan warna primernya kita yang dipakai itu RGB, ya udah cantuminnya cuma RGB aja, nggak usah pakai CMYK lagi, karena CMYK nanti kan agak ribet tuh, agak banyak. Nah, ini aja dah yang kita pakai di Corel Draw kita atau di Illustrator kita gitu kan, pakainya warna-warna ini. Nah, terus di bagian kedua ada namanya font. Saya menggunakan font dengan nama ini nama fontnya. Nah, terus di bawahnya saya telah mengirimkan ini RGB dan CMYK, warna RGB dan CMYK dalam dua folder yang berbeda gitu kan. Tinggal teman-teman ikuti saja kalimatnya di sini. Bisa diikuti kalimatnya di sini, tinggal simak baik-baik. Nah, ini dibuatnya di Notepad. Jadi teman-teman siapkan Notepadnya dengan nama Notepadnya information, dan diisi dengan kalimat-kalimat ini, warna yang dipakai, font yang dipakai, dan mengirimkan dalam dua folder yang berbeda, dua warna yang berbeda, dua jenis warna yang berbeda. Itu di folder information. Nah, kemudian yang warna CMYK dan RGB itu jelas desain kita itu diekspornya harus dengan format warna RGB dan CMYK, jadi harus dua lah. Itu memang agak ribet sih, kalau saya bilang di Zillion ini lebih mudah. Di 99 agak ribet di sini karena ya ini aturannya seperti ini. Nah, kita mulai dari CMYK. CMYK ini berisikan beberapa variasi format, tapi dia itu mencangkup warna CMYK semua gitu kan. Nah, begitu juga dengan RGB. Warna RGB dia menggunakan warna yang memang RGB semua, jenis warna RGB semua. Caranya gimana gitu kan, biar kita mudah mengekspor ke warna yang diinginkan gitu kan. Nah, kita mulai. Saya kasih contoh saja deh, biar ini saya buka logonya yang dimenangkannya ini. Ini saya menggunakan X7 dan X4 dan X7, jadi ada dua. Kenapa dua? Karena kalau X4 itu saya lebih nyaman di X4. Kalau X7 itu kebutuhan saya untuk mengekspor file tertentu saja. Nantilah saya praktekkan gitu kan. Karena nanti biasanya si CH bertanya kenapa nggak bisa dibuka di Illustrator. Nah, itu kendalanya. Jadi saya pakai X7 buat bisa dibuka lagi. Sebentar ya, saya sambil ngerokok ini biar nyantai ngomongnya. Lumayan agak lama ini ya, mohon agak sabar. Nah, ini logo yang menang tadi, The Millennial Cikeas. Oke, kita langsung saja. Nah, kita ekspornya jangan pakai background ya, tapi cukup logonya saja, logo dan teksnya saja. Nah, kita langsung CTRL ekspor ya kan, seperti biasa. Nah, ketika kita ekspor, misalkan ini saya kasih contoh satu ya kan, ini PNG warnanya. Nah, kita mau buat warna RGB dulu deh, warna RGB. Nah, ketika kita membuatnya dengan format PNG gitu,
maka langsung ekspor saja, dan pengaturan warna di sini sudah ada RGB. Jadi klik saja RGB-nya, langsung ekspor. Oke, transparannya tadi dilihat ya baik-baik. Nah, terus lanjut ke jenis warna selanjutnya, jenis format selanjutnya. Tetap namanya satu. Misalkan namanya The Millennial Cikeas, ya udah satu dibuat. Nah, ini juga satu lagi. Jadi biar nantilah biar lebih jelas gitu kalau saya bilang lah. Nah, kemudian berubah lagi warna formatnya jadi PSD. Ekspor lagi. Tetap ini RGB karena kita menginginkan warna RGB ya kan, bukan CMYK, untuk dimasukkan di dalam folder RGB. Oke, kita oke kan, selesai. Ekspor lagi. Baru berapa tadi? 2 ya. Nah, ini yang ketiga itu jelas JPG kan. Nah, ekspor lagi. Ini RGB benar. Oke. Nah, untuk X4 saya biasanya hanya mengekspor itu 3 file, 3 format saja, tidak banyak-banyak. Ini 1, 2, 3 ya kan, hanya 3 file saja, 3 format. Nah, format selanjutnya saya menggunakan X7, soalnya dia lebih apa ya, nantilah kalau bakal menemukan komplain dari CH kalau kita menggunakan X4 di beberapa format berikut. Nih, formatnya ini nih. Kita buka di X7. Ini simpan tengah dulu. Nah, untuk format X7 biasanya saya menggunakan untuk digunakan dalam format AI. Nah, ini yang saya bilang. Jadi support biasanya orang luar kan itu nggak CorelDRAW itu nggak laku bro, nggak seneng, nggak populer gitu kan. Yang populer produk Adobe Illustrator ya kan, itu yang populer, makanya kita ekspornya menggunakan Adobe Illustrator. Nah, untuk Adobe Illustrator sendiri si CH itu di luar biasanya menggunakan versi yang sedikit lumayan terbaru gitu kan, kalau saya bilang. Misalkan kalau Adobe yang dipakai sama CH nya itu Adobe yang versi 2015. Nah, kita pakai yang di atasnya sedikit, versi 2016 atau X6 gitu kan. Nah, terus kalau dia pakai versi 2016, kita pakai yang X7 gitu. Jadi beda satu versi biar bisa dibuka sama si CH gitu. Kalau teman-teman belum punya ya download dulu lebih baik, biar nanti takutnya ada beberapa CH yang memang dia komplain gitu kan. Kalau enggak juga sebenarnya kadang ya emang nggak masalah sih, cuman ada beberapa gitu kan buat jaga-jaga aja. Nah, oke, kita langsung lanjut ke AI. Nah, untuk AI itu nggak ada keterangan warna RGB ya kan, cuman ada CMYK doang, CMYK aja ya kan, warna RGB nggak ada nih. Jadi gimana, udah biarin kayak gini aja tampilannya. Nah, teksnya dirubah jadi curves. Nah, dilihat baik-baik. Sudah selesai, langsung oke saja. Dah, itu format AI. Nah, kemudian format apa lagi? Satu lagi format yang saya pakai di Corel X7, format IPS. Nah, ini format ini itu hanya bisa dibuka di Illustrator ya kan. Kalau di Corel juga bisa, cuman kan ya orang luar pakainya Illustrator kembali lagi ya kan. Nah, kita langsung ekspor saja. Di sini ada pengaturan warna, ada RGB dan CMYK. Karena kita menggunakannya warna RGB, yang diinginkan di folder RGB itu ya RGB aja. Ininya udah gini, colornya benar, ininya benar, ini juga RGB. Ini atasnya aja salah. Nah, terus resolusinya jangan lupa 300 ya. Kadang kalau baru diinstal itu biasanya kurang dari 300 dpi.
Transparan backgroundnya jelas, harus di checklist. Enggak juga nggak apa-apa, tapi lebih baik di checklist. Kadang si CH itu ya agak bawel lah gitu kan. Oke, langsung kita oke. Ininya benar. Oke, langsung. Nah, itu format dari RGB. Nah, gimana kalau CMYK? CMYK itu ada beberapa yang memang beda gitu kan. Yang memang beda dalam arti ya sedikit inilah ya, ada yang beda, salah satu cara ekspornya gitu. Nah, untuk CMYK kita mulai saja. Tadi kan warna RGB. Nah, saya buat aja dah biar simulasi CMYK. Nah, kita masukkan ke folder CMYK, ekspornya dengan nama yang sama, satu juga. Itu. Kalau JPEG kita ekspor, warna CMYK masih ada warna CMYK. Nah, langsung oke saja. Oke, lanjut ke format PSD. Itu masih ada warna CMYK, transparan backgroundnya jangan lupa harus di checklist, ya kan, checklist. Ya, ekspor saja yang ketiga. Nah, ini nih yang maksud saya beda dari warna apa namanya, RGB. Nah, di format PNG itu warna CMYK tidak ada, adanya palette 8 bit, itu kecil ya kan. Lebih baik tetap nggak apa-apa pakai RGB lagi. Jadi RGB nya itu kalau khusus format PNG itu pakai RGB aja nggak apa-apa. Untuk yang di CMYK emang nggak ada sih, nggak support, nggak menyediakan Corel Draw ini. Tapi kalau pakai Illustrator tuh menyediakan. Cuman nggak apa-apa, nggak masalah sih menurut saya mah. Nggak pernah ada kasus komplain kalau di tahapan ini, nggak ada. Pengalaman saya dan teman-teman di sini nggak ada, aman-aman saja mudah-mudahan. Oke, langsung ekspor, selesai. Begitu juga di di Corel X7, langsung ekspor. Mana tadi CMYK? Nah, ini CMYK. Satu lagi warnanya apa, formatnya IPS, kita ekspor. Nah, ini kita rubah jadi CMYK 300 dpi seperti tadi awal settingannya. Langsung ekspor saja. Dan AI juga sama, satu lagi formatnya AI, itu langsung ekspor saja, ininya kurva. Nah, ini ada perbedaan lagi. Kalau di format IPS itu convert support color CMYK nya harus di checklist. Nah, itu oke, langsung selesai. Kita lihat hasilnya. Kita buat lagi folder RGB. Ini yang tadi RGB masukkan. Nah, namanya sama ya kan, ini satu semua. CMYK warnanya, kalau yang RGB ini RGB semua. Nah, seperti itulah. Mudah ya, mudah tapi agak-agak ribet ya kalau di Zillion ini. Cuman ya daripada uang kepotong-potong kan, makin habis sudah. Nah, terus setelah selesai itu biasanya kalau saya ya, biar nanti CH nggak minta lagi, itu antara ini dan ini dipisah. Dalam arti gini nih, nanti hasilnya seperti ini, misalkan CMYK. Nah, ada logo dan teks, dan ada juga cukup logonya saja. Jadi ini dua variasi lah. Nah, terus ditulisnya, kalau ini kan tadi The Millennial CKS 1, nah ini The Millennial CKS 2, udah gitu aja, selesai. Sama yang RGB juga, sama dua-duanya seperti itu. Nah, mudah lah. Nah, terus untuk membuat menjadi zip itu ya, membuat jadi zip ini, misalkan saya hapus dulu deh biar gampang. Saya hapus dulu. Nah, teman-teman harus siapkan aplikasi yang namanya WinRAR. Pasti udah ada itu aplikasi standar ya kan. Nah, buka WinRAR-nya. Ada foto saya. Nah, selesai. Kita cari ininya, file yang tadi di mana? Logo link teman terminal CKS. Nah,
Sudah selesai, kita blok 4 folder ini, CMYK, font, informasi RGB. Nah, kemudian kita add zip, kliknya yang zip ya, jangan yang rar. Kalau rar di sana nggak populer, kurang familiar, jadi menggunakannya zip. Udah selesai zip, ini normal saja, ini nggak ada settingan lain, standar saja. Langsung ekspor, langsung oke. Saya tunggu hasilnya. Selesai, kita close. Nah, jadi file inilah yang nanti dikirim ke bagian source file di Zillion. Source file itu ada di my account, terus my contest. Nah, di bagian 2 itu kan ada my contest, ada source file. Nah, kirimnya di situ, di source file, terus buka kontesnya, buka upload, ada teks, ada tulisan upload your design. Nah, di situ upload final file desainnya. Nah, yang dikirim ini. Dah, itu saja sih, cukup mudah lah kalau menurut saya. Tinggal teman-teman coba aja. Untuk kalimatnya kan nanti udah bisa, udah ada tadi. Oke. Ya, sedikit tambahan untuk mockup berbayar, siapa cepat dia dapat. Ini saya akan sering-sering buat videonya tentang mockup dan tentang font. Nanti font saya buatlah beberapa font andalan buat teman-teman yang mau itu kan. Nah, terus karena kuotanya sudah habis 20, tapi tetap teman-teman masih bisa mendapatkan mockup tapi menggunakan cara yang kedua. Tinggal cek aja videonya cara yang kedua seperti apa. Nah, disitulah nanti bisa mendapatkan mockup. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk saudara kita Robi Cahyadi. Tetap semangat, selamat atas kemenangan Anda di Zillion. Semoga kedepannya makin lancar, bro. Jangan lupa non teknisnya dilakukan untuk memperlancar rezeki kedepannya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.